Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada mata kuliah Sosiologi Politik. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang pembangunan. Ya. Setelah minggu lalu, pertemuan sebelumnya kita berbicara tentang tata pemerintahan, ya, tugas dan fungsi pemerintah. Sekarang kita akan tentang apa sebenarnya yang dilakukan oleh pemerintah. Salah satu tugas utama pemerintah yang kita bicarakan kemarin adalah publik, mengelola kepentingan publik. Dalam kajian ilmu politik termasuk sosiologi politik, apa yang dilakukan oleh mengelola kepentingan publik itu disebut dengan pembangunan. Ya, itu pembangunan secara sederhana untuk menyelesaikan persoalan publik. Apa itu persoalan publik? Sudah pernah saya singgung beberapa pertemuan sebelumnya bahwa persoalan publik adalah persoalan yang menyangkut nasib banyak orang. Ya, pernah saya contohkan bagaimana kalau ada 1-2 orang kehabisan bensin di jalan lalu harus mendorong sepeda motor berkilo-kilometer dan tidak ketemu penjual bensin, maka itu nasib tidak baik, ya, nasib sial dari orang yang naik motor tersebut. Itu urusan pribadi seseorang. Salahnya sendiri mengapa? Ketika berangkat bensinnya tidak diisi terlebih dahulu. Tetapi kalau ada satu kota, kabupaten, satu provinsi, orang satu provinsi tidak bisa mendapatkan bensin. Orang satu kabupaten atau bahkan orang satu kecamatan tidak bisa bensin. Nah, itu sudah menjadi persoalan publik. Karena apa? Karena urusan publik itu saling terkait. Satu kecamatan tidak bisa mendapatkan bensin, maka motor dan mobil di satu kecamatan tersebut tidak bisa berjalan. Nah, kalau misalnya kebetulan bupati, wali kota, atau bahkan gubernurnya tinggal di kecamatan tersebut, ya tentu saja kendaraan dari pejabat pemerintah tersebut juga mengalami kesulitan. Dan itu akan mengganggu jalannya tata pemerintahan. Demikian juga aktivitas ekonomi akan terganggu, pasokan bahan bakar terganggu. Kalau ekonomi terganggu, maka akan menimbulkan persoalan sosial yang lain. Banyak orang kelaparan, lalu terjadi penjarahan, dan lain sebagainya. Ya, sehingga mengatasi persoalan publik itu sifatnya saling terkait. Meskipun terlihat sederhana, ya misalnya soal rambu lalu lintas, lampu merah rusak, itu mungkin terlihat sederhana, tetapi itu bisa mengakibatkan kecelakaan yang bisa korban jiwanya orang biasa nggak apa-apa, kalau korban jiwanya kemudian pejabat, kemudian sistem pemerintahan akan terganggu. Sehingga semua aspek pembangunan itu penting, sekecil apapun. Ya, karena itu punya kaitan lain yang lebih besar. Sehingga mengelola urusan publik itu merupakan satu kesatuan dari tata kelola publik atau urusan pemerintahan. Pembangunan mencakup banyak hal, tetapi bisa kita sederhanakan ke dalam 3 kategori. Ya. Jadi pembangunan adalah upaya mengatasi persoalan publik, dan persoalan publik ini bisa kita kategorikan ke dalam 3 kelompok. Yang pertama, kesejahteraan ekonomi. Kesejahteraan dan ekonomi. Ya, pekerjaan. Pekerjaan. Membuka lapangan kerja dan mengurangi pengangguran.
lapangan kerja itu tidak hanya soal orang mendapatkan penghasilan ekonomi. Lapangan kerja itu juga terkait dengan status seseorang. Orang yang punya duit tetapi pengangguran, itu harga dirinya mungkin akan turun dibanding orang yang penghasilannya pas-pasan tapi dia punya pekerjaan. Karena dengan punya pekerjaan dia punya komunitas, punya kegiatan, punya keahlian. Dan itu selain faktor ekonomi juga membangun status sosial. Ya, sehingga upaya untuk membuka lapangan kerja, upaya kesejahteraan ekonomi itu bukan hanya semata-mata ekonomi, tetapi juga stabilitas sosial secara umum. Ya, dan kesejahteraan ekonomi itu banyak didasarkan atau diawali, diletakkan di atas kerangka infrastruktur. Ada infrastruktur material, ini jalan raya, bandara, stasiun, pelabuhan, kemudian sistem transportasi, kawasan pertokoan, tata kota, itu semua adalah bagian dari upaya menata fondasi ekonomi. Ya, sehingga upaya menata kesejahteraan itu sesuatu yang sangat kompleks, melibatkan banyak kementerian, ya, melibatkan banyak sektor yang harus saling bekerja sama. Dan yang kedua, pembangunan bisa mencakup keadilan, ya, keadilan dalam kehidupan sosial. Apa itu keadilan sosial? Adalah kesempatan bagi semua orang untuk menjadi manusia yang utuh. Ya. Apa itu menjadi manusia yang utuh? Manusia yang sehat secara ya, pikiran, psikologi. Kalau kesehatan fisik ya melalui rumus-rumus atau prinsip-prinsip medis. Nah, sementara kesejahteraan psikologis ya dengan pergaulan, dengan pendidikan, lalu kesejahteraan intelektual, keadilan sosial dalam hal intelektual itu adalah kesempatan untuk tumbuh dan mengembangkan bakat dan minat. Itu semua adalah hak semua orang yang dijamin oleh negara atau negara bertugas menyediakan keadilan sosial bagi semua warganya. Misalnya apa? Nah ini, pemerintah sekarang memiliki jaminan sosial untuk memastikan semua orang mendapatkan keadilan sosial. Pendidikan misalnya, itu adalah hak semua orang untuk mendapatkan pendidikan. Pendidikan merupakan jalan untuk perkembangan jiwa, ya, untuk meniti karir, untuk mengembangkan kehidupan secara keseluruhan. Tetapi banyak orang yang terkendala karena tinggal di tempat jauh, karena tidak punya uang, karena banyak kendala. Pemerintah menyediakan fasilitas sehingga semua orang mendapatkan kesempatan untuk belajar. Lalu ada kartu Indonesia Sehat. Semua orang harus sehat, tetapi tidak semua orang punya uang untuk berobat. Nah, dalam hal ini pemerintahlah yang bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas minimal sehingga semua orang, baik yang punya uang maupun tidak punya uang, mendapatkan fasilitas kesehatan ketika membutuhkan. Nah, lalu yang terakhir ada keluarga sejahtera. Nah, ini ekonomi ya, ekonomi dalam pengertian minimal. Jangan sampai ada orang yang jatuh miskin sampai kehilangan nilai-nilai kemanusiaan. Apa itu nilai-nilai kemanusiaan? Ketika orang mati kelaparan itu akan melukai nurani semua orang. Ya. Manusia tidak pernah mengizinkan sesamanya mati sia-sia. Bahkan manusia adalah satu di antara sedikit makhluk yang rela mati untuk sesamanya. Ya, selain manusia ada semut, ada serangga-serangga yang lain. Jadi kalau kalian lihat semut bergerombol kemudian disiram air, maka semut itu akan saling bergandengan. Nah, menurut para ahli, semut saling bergandengan secara naluriah itu untuk memastikan bahwa ketika nanti surut atau mereka
terapung-apung dan nyangkut di satu tempat masih ada semut yang hidup. Ya, meskipun yang lain mati, ya nggak apa-apa. Yang penting satu atau dua masih hidup untuk melanjutkan perjuangan. Ya, sama dengan manusia. Manusia punya kesanggupan untuk mengorbankan demi kehidupan orang lain. Nah, inilah yang dikenal sebagai para pahlawan. Pahlawan adalah mereka yang berkorban untuk orang lain, baik korbannya jiwa, raga, emosi, pikiran, dan lain-lain. Ya. Jadi, ekonomi ini untuk memastikan orang tidak kehilangan kemanusiaannya. Demikian juga orang tidak kehilangan nalarnya. Kalau kehilangan terlalu miskin akhirnya mencuri, membunuh dan lain sebagainya itu akan merugikan semua orang. Oleh karena itu pemerintah menyediakan fasilitas minimum supaya semua orang bisa mendapatkan kehidupan ekonomi yang layak. Nah, ini bagian dari kesejahteraan sosial. Yang terakhir, ada faktor kelestarian lingkungan. Nah, ini faktor pembangunan yang komponen pembangunan yang belakangan masuk. Belakangan itu bukan berarti baru saja, sudah agak lama tetapi lebih belakangan dibanding kesejahteraan ekonomi dan keadilan sosial. Mengapa? Karena orang semakin sadar bahwa manusia itu hidupnya tergantung kepada lingkungan. Dulu orang menganggap bahwa lingkungan itu bisa dieksplorasi dan tidak habis-habis. Ya, kalau kita memancing di laut, ya nggak akan habis karena laut itu luas sekali. Kalau kita mencari kayu di hutan, itu kayunya nggak akan habis karena hutan itu luas sekali. Kalau kita menggali minyak, menggali mineral ke dalam perut bumi tidak akan habis-habis karena bumi itu besar sekali. Itu zaman dulu. Tetapi sekarang orang semakin sadar bahwa bumi itu terbatas. Ya, laut ketika diambil ikannya semakin hari tanpa batas, tanpa ukuran ya pasti akan berkurang. Hutan sekarang sudah mulai berkurang. Jadi kalau kalian tahu ya, hutan itu mengalami penebangan sebanyak 10 lapangan bola setiap detik. Silahkan dibayangkan. Atau 9.000 kilometer setiap hari. Penggundulan hutan itu. Dan itu jadi dari hari ke hari, dari bulan-bulan, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun. Luar biasa penggundulan itu dan dampaknya tidak hanya karena hutan kemudian yang rusak hutannya saja, tidak. Ekosistem, nah ekosistem itu adalah jaringan kehidupan yang ada di bumi, itu saling menyatu. Kalau hutannya rusak, maka binatang yang ada di hutan itu sebagian mati, sebagian lari. Binatang-binatang yang biasa hidup di hutan, kelelawar misalnya, biasanya tinggal di hutan, karena hutannya sudah ditebang, dia pindah ke kampung, dan karena di kampung ditangkap orang, dimakan, akhirnya jadi COVID. Ya. Kemudian karena hutannya ditebang, harimaunya keluar ke kampung-kampung memakan orang atau memakan ternaknya orang. Itu semua ada kaitannya. Kemudian hutan gundul, terjadi banjir. Semua ada kaitannya. Dan kerusakan lingkungan yang paling menderita adalah manusia sendiri. Kalau zaman dulu ya sampai tahun 70-an, negara-negara itu berperang karena rebutan minyak, ya, karena minyak itu harganya mahal. Tetapi sekarang ini banyak masyarakat bahkan negara berperang karena rebutan air. Ada banyak tempat di mana air itu lebih mahal dibanding minyak. Air lebih mahal dibanding emas karena ya, kita hidup itu butuh air. Kita punya emas 1 truk misalnya ya, kalau sudah 3-4 hari nggak minum, maka kita bisa menjual emas yang 1 truk itu dengan untuk membeli 1 galon air, ya, karena emas nggak bisa dimakan. Ya, airlah yang bisa membuat kita tetap hidup. Banyak negara-negara, ya, masyarakat yang berperang, bunuhan karena rebutan sumber air. Sementara kita yang airnya itu dibuang-buang sampai timbul banjir nggak karu-karuan. Ya.
Oleh karena itu pembangunan memiliki 3 kelompok, ya ini apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan persoalan masyarakat. Ada faktor kesejahteraan ekonomi, ada faktor keadilan sosial, dan ada faktor kelestarian lingkungan. Lalu pembangunan itu sendiri dilaksanakan dalam bentuk siklus atau putaran pembangunan setiap tahun. Ya, ada putaran tahunan, ada putaran 5 tahunan, dan ada putaran 25 tahunan. Itu adalah siklus pembangunan. Ada 4 tahapan di dalam siklus pembangunan, baik yang sifatnya tahunan, 5 tahunan, atau 25 tahunan. Tahunan itu pembangunan jangka pendek, 5 tahunan itu pembangunan jangka menengah, dan 25 tahun itu pembangunan jangka panjang. Selalu diawali dengan perencanaan, ya merencanakan. Pembangunan jangka panjang, apa yang harus kita lakukan selama 25 tahun ke depan? Kira-kira kita punya berapa uang 25 tahun ke depan itu? Uang itu untuk membangun jalan raya di mana saja, bandara di mana saja, sekolah di mana saja. Itu sudah harus direncanakan. Ya. Rencana itu sebagai acuan, perkara nanti di tengah jalan ada perubahan bisa diubah. Tetapi paling tidak kita tahu 25 tahun ke depan kita sudah punya bayangan Indonesia itu akan seperti apa. Lalu rencana pembangunan jangka panjang itu di breakdown menjadi rencana jangka menengah yang bersifat 5 tahunan. Nah, menyusun setiap kali terpilih. Presiden terpilih akan menyusun RPJM, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 5 tahun selama masa jabatan. Gubernur, wali kota, bupati juga demikian. Nah, bahkan desa, ya, desa itu juga punya perencanaan pembangunan desa 5 tahun. Lalu perencanaan itu ada yang sifatnya dari atas, pemerintah punya rencana, tetapi perencanaan juga bisa berlangsung dari atas ke bawah. Pemerintah menampung aspirasi masyarakat di dalam bentuk musyawarah perencanaan pembangunan. Ada istilah musrenbang. Setiap tahun pemerintah menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan. Januari nanti mulai dari desa. Orang seluruh desa, ya, pemerintah desa seluruh Indonesia menyelenggarakan musyawarah pembangunan. Nanti Februari musyawarah yang di desa itu dikumpulkan di kecamatan. Maret, April, Mei, Juni itu yang musyawarah di kecamatan itu dikumpulkan ke kabupaten. Juli, Agustus ke provinsi, nanti September dibawa ke pemerintah pusat. Ya, sehingga ketika pemerintah pusat membuat perencanaan, pemerintah sudah memiliki masukan dari masyarakat mulai dari yang paling bawah. Ya, sehingga perencanaan pembangunan diharapkan mampu menyerap semua aspirasi masyarakat. Nah, setelah direncanakan maka diimplementasikan, diterapkan. Tergantung perencanaannya. Ada yang rencana 1 tahun diterapkan 1 tahun. Rencana setengah tahun ya diterapkan selama setengah tahun. Rencananya 5 tahun ya diterapkan selama 5 tahun. Lalu selama pelaksanaan atau implementasi pembangunan itu ada pengawasan. Nah, jadi kalau perencanaan ini tugasnya pemerintah eksekutif bekerja sama dengan legislatif. Ya. Perencanaan disahkan menjadi undang-undang untuk pemerintah pusat dan menjadi peraturan daerah untuk pemerintah daerah sebagai acuan. Jadi rencana itu nantinya sebelum dilaksanakan harus disahkan. Harus ada kesepakatan antara kepala daerah dan anggota legislatif. Setelah itu dijalankan oleh pemerintah daerah. Selama dijalankan diawasi oleh elemen negara yang lain. Ya, ada pengawasan internal masing-masing kementerian, ya, masing-masing sektor itu punya bagian pengawasan, ya, namanya inspektorat, itu pengawasan internal. Lalu ada pengawasan eksternal BPKP, Badan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan. Itu untuk membantu pemerintah mengawasi itu tidak harus menghukum ya. Mengawasi itu artinya kalau ini belum
Itu dibantu bagaimana bisa dilaksanakan. Ini macet, bagaimana bisa mengurai kemacetan itu dan pembangunan bisa berjalan lagi. Ini uangnya habis, nah bisa dimusyawarahkan mencari uang kemana lagi gitu ya. Pengawas itu tidak hanya bisa menyalahkan, tetapi juga bisa mencari solusi. Ya, lalu ada BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, itu khusus untuk keuangan. Dan yang terakhir ada KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Itu bagian dari pengawasan yang mengawasi proses pelaksanaan pembangunan. Apakah uangnya benar-benar untuk membeli belanja pembangunan atau membeli belanjanya lumayan tapi sebagian kecil ditabung ya. Beberapa waktu yang lalu ada sejumlah menteri yang ditangkap oleh KPK ya, karena terbukti atau terindikasi melakukan korupsi, penyimpangan. Perkara duitnya untuk apa itu terserah mereka. Ya. Tetapi yang jelas mengambil uang yang harusnya untuk kepentingan publik, tetapi diambil untuk kepentingan mereka sendiri. Nah ini harus diawasi. Setelah diawasi di akhir periode, ya kalau programnya 1 bulan ya di akhir bulan, programnya 1 tahun di akhir tahun, programnya 5 tahun di akhir 5 tahun, dilakukan penilaian, evaluasi. Mana yang berhasil, mengapa bisa berhasil, mana yang tidak berhasil, mengapa tidak berhasil, lalu ke depan bagaimana? Apakah yang sudah berhasil bisa dijalankan lagi ke depan? Ataukah perlu beberapa perubahan? Kalau yang tidak bisa berhasil, apakah bisa diperbaiki untuk dijalankan pada periode depan, ataukah diganti saja? Ya, misalnya upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, ya misalnya, kok tidak berhasil? Nah, mengapa tidak berhasil? Apakah selama ini programnya tidak menarik? Ya, orang desa itu, anak-anak muda desa itu lebih memilih kerja di kota meskipun gajinya lebih sedikit dibanding dengan bekerja di sawah meskipun penghasilannya lebih besar. Mengapa? Karena anak muda itu mengejar tren. Ya, kalau bekerja di mall itu ya rapi, wangi, keren, banyak temennya dibanding dengan bekerja di sawah menjadi Pak Tani. Ya kotor, berlumpur, nggak keren. Ya. Ini menjadi masalah. Nah, oleh karena itu pemerintah di dalam membuat perencanaan program itu harus mempertimbangkan semacam itu. Bagaimana mentalitas masyarakat, bagaimana persepsi masyarakat itu supaya kesejahteraan bisa terbangun, ya, ekonomi bisa merata, itu dievaluasi. Mana yang bisa berjalan, mengapa berjalan, apakah perlu dilanjutkan, yang tidak berjalan apa saja yang tidak berjalan, mengapa tidak bisa berjalan, lalu bagaimana menjadikan itu bisa berjalan. Nah ini hasil evaluasi nanti menjadi masukan untuk perencanaan periode berikutnya. Makanya pembangunan itu sifatnya siklus atau merupakan sebuah putaran. Jadi inilah proses kegiatan tata pemerintahan yang dikenal sebagai pembangunan yang secara keseluruhan berupaya untuk menciptakan kesejahteraan yang ada di masyarakat. Demikian pertemuan pada kali ini, ya mudah-mudahan bisa dipahami. Kita bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.